Bab 1601. Dengan kebingungan, Raja Dewa Bai Cheng membawa Tan Yun sampai malam tiba sebelum mencapai dasar gunung suci di pusat kota Dewa Hongmeng, yang terjun ke awan dan dipenuhi dengan esensi spiritual. Melihat gunung suci di depannya, mata Tan Yun menunjukkan warna kerinduan yang kental, dan dia sedikit tersesat. Dalam pikiran saya, adegan yang saya alami dengan istrinya Sen Subing di puncak ini. Yuner, tidakkah menurutmu keagungan gunung ini di luar imajinasimu? Raja Dewa Bai Cheng memandang ke samping ke arah Tan Yun, yang terpesona, dan tersenyum ramah. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, bawahan mendengar bahwa gunung ini disebut Gunung Dewa Hongmeng, dan puncaknya adalah titik tertinggi alam Dewa Hongmeng, dan juga disebut puncak alam Dewa Hongmeng. Hongmeng Divine Mansion dibangun di atas alam dewa. Rumah itu megah dan dikenal sebagai rumah pertama dari 3 alam dewa yang agung. Rumah besar ini dibangun oleh Hongmeng Supreme dan istrinya, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, wajah Dewa Raja Bai Cheng berubah drastis. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Tan Yun, dan berkata melalui suara, Yuner, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menyebutkannya di kota Dewa Hongmeng. Hongmeng Supreme, jika tidak, itu akan menjadi kejahatan besar untuk mencapai telinga Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun buru-buru berpura-pura tulus dan takut, dan sering mengangguk. Faktanya, Tan Yun sangat marah. Ling Xia Tianzun telah mengkhianati dirinya sendiri, tetapi telah tinggal di rumah Dewa Hongmeng yang dibangun sendiri. Di antara mereka yang mengkhianatiku, yang paling aku benci adalah San Peng, Raja Dewa tertinggi, dan Ling Xia Tianzun. Kamu akan menunggu Lao Su. Lao Su suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu bertahan dan mati. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng melepaskan mulut Tan Yun dan berkata, pergi ke rumah suci Hongmeng. Setelah itu, dinasti Bai Cheng Shen naik ke puncak gunung Hongmeng, dan Tan Yun mengikuti dengan cermat. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengikuti Raja Dewa Bai Cheng dan terbang ke puncak gunung yang diselimuti kabut. Puncak alam Dewa Hongmeng, dengan pemandangannya yang menyenangkan dan penuh bunga, begitu akrab di mata Tan Yun. Tan Yun membuang muka, dan melihat sebuah rumah megah menjulang di kabut yang mengalir perlahan seperti air. Ini adalah rumah suci yang aku bangun sendiri. Suatu hari, aku akan mengambilnya kembali. Tan Yun diam-diam mengambil keputusan. Yuner, ikuti aku masuk. Setelah masuk, jangan melihat-lihat. Setelah Dewa Raja Bai Cheng menasihati, dia membawa Tan Yun keluar rumah. Seorang jenderal dewa yang menjaga mansion membungkuk dan berkata, selamat datang, dewa-dewa. Iya, Raja Dewa Bai Cheng bertanya sambil tersenyum, apakah semua raja dan bangsawan dewa lainnya ada di sini? Iya, semuanya ada di sini, hanya kamu. Dewa dengan hormat akan berkata, tolong ikuti saya. Ketika dewa hendak membawa Bai Cheng God King dan Tan Yun ke Hongmeng Divine Mansion, sebuah suara tua terdengar di langit, si Yuan Zizun memimpin kekasihnya Sueying Tianzun ke sini. Begitu suara itu jatuh, 3 sinar cahaya turun dari langit, berubah menjadi 2 pria tua dan seorang gadis berbaju besi dari puncak gunung suci. Salah satu lelaki tua itu adalah si Yuan tertinggi yang terkenal, Gong Zihan, dan lelaki tua lainnya adalah budak tertinggi si Yuan, nama, Dewa Yunhe. Dan gadis berbaju merah, dengan gigi putih dan mata cerah, sosok tinggi, dan penampilan heroiknya dalam zirah, menafsirkan apa yang dimaksud dengan tampilan tak tahu malu. Raja Dewa Bo Cheng buru-buru menoleh dan membungkuk dan berkata, Junior Bo Cheng, saya telah melihat Tuan Si Yuan, Dewa Yunhe, dan Tuan Sueying Tianzun. Tan Yun juga berbalik dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia menyapu Sueying Tianzun, hatinya menegang, ada apa? Mengapa saya merasa bahwa Sueying Tianzun terlihat sedikit mirip dengan saya? Juga, terutama mata dan hidungnya, kenapa mirip dengan Ruer? Memikirkan hal ini, detak jantung Tan Yun terulang lagi, karena dia ingat bahwa Suan Yuan Rou telah mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri bersamanya. Mungkinkah dia putriku? Tidak, tidak mungkin. Jika ya, bagaimana dia bisa mengaku membunuh ayah dan musuhnya sebagai tuannya? Ada banyak kesamaan di bawah langit, sepertinya aku terlalu khawatir. Hei, aku tidak tahu Ruer, bagaimana waktumu? Lain kali aku bertemu dengannya, aku berharap untuk bertanya padanya secara pribadi siapa nama putrinya. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, si Yuan Zizun melambaikan tangannya kepada Raja Dewa Bai Cheng,
tidak ada upacara. Tuan Xie Zizun. Ketika Raja Dewa Bai Cheng bangkit, sebuah suara yang menyenangkan datang dari rumah ilahi Hongmeng. Tuan Xiyuan, mengapa Anda ada di sini? Mendengarkan suara yang familiar, Tan Yun perlahan mengepalkan tinjunya. Pemilik suara itu, berubah menjadi abu. Dia tahu itu. Segera, seorang wanita cantik dengan rok biru dengan sosok indah sekitar 20, melangkah keluar dari mansion selangkah demi selangkah. Raja Dewa Bai Cheng segera membungkuk dan berkata, bawahan Bai Cheng telah melihat Tuan Tianzun. Benar, wanita berbaju hijau itu adalah Ling Xia Tianzun. Setelah Ling Xia Tianzun menganggukkan kepalanya kepada Raja Bai Cheng, dia berkata kepada dewa di sebelahnya, kamu bertanggung jawab untuk mengatur kediaman Raja Bai Cheng. Tianzun ini akan datang untuk menerima Lord Xiyuan Supreme. Tugas rendah hati dan patuhi perintah. Setelah dewa menjawab, Raja Chao Bai Cheng dengan hormat berkata, tolong. Bagus. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum, dan mengajak Tan Yun mengikuti sang jenderal. Setelah memasuki Hongmeng Divine Mansion, dia ditempatkan di aula besar. Pada saat ini, di luar Hongmeng Divine Mansion, Sui Ying Tianzun memandang Ling Xia Tianzun, dengan niat membunuh di matanya, dan kemudian kembali normal. Dia bermimpi membunuh Ling Xia Tianzun untuk membalaskan dendam ayah kandungnya. Pada saat ini, Siwon Supreme tersenyum dan berkata, Ling Xia. Dalam beberapa tahun terakhir, perbatasan telah damai. Supreme ini telah mengetahui bahwa besok akan menjadi upacara ulang tahun anak-anak Anda, jadi saya tidak datang untuk memberi selamat kepada Anda. Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, Tuan tertinggi adalah kemuliaan dari rumah suci Hongmeng saya, silakan masuk. Iya, Xiyuan Supreme tersenyum ramah, dan berjalan ke mansion bersama dengan Dewa Yun He dan Tianzun Suiying. Siwon Supreme bertanya, apakah Chaos Supreme akan datang? Tidak. Ling Xia Tianzun berkata sambil tersenyum, suamiku berkata, Lord Chaos Supreme mengurus semuanya, jadi dia tidak bisa keluar dari tubuhnya, jadi dia tidak datang. Suami di mulut Ling Xia Tianzun adalah kekacauan Tianzun, murid agung dari agung kekacauan tertua, Sun Xuanqi. Yah, yang tertinggi ini tahu, kata Siwon Agung. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun tampaknya memikirkan sesuatu, dan bertanya, Tuan Xiyuan Agung, pembunuh yang membunuh suku alam abadi Xiyuan Anda, apakah dia ditangkap sekarang? Tidak. Mata berlumpur Siwon Supreme menunjukkan kemarahan yang mengerikan, namun, Supreme ini dengan tegas percaya bahwa cepat atau lambat, si pembunuh akan ditangkap. Yah, para junior juga percaya. Ling Xia Tianzun berkata, dan membawa ketiga Xiyuan Supremes ke aula VIP yang megah, dan tersenyum, Tuan, Anda beristirahat di lantai atas dulu. Ketika makan malam dimulai, para junior silakan pergi lagi. Oke, pergi dan lakukan bisnismu, kamu tidak perlu menghibur yang tertinggi ini, kata Siwon Agung. 2 jam kemudian, langit penuh bintang, dan bulan berada di langit. Seorang pelayan wanita melangkah ke aula tempat Dewa Raja Bai Cheng dan Tan Yun tinggal, dan memberi hormat, ya Tuhanku, makan malam akan segera dimulai, Anda harus lewat. Yah, Raja Dewa ini akan lulus. Bai Cheng berkata, melihat kembali ke Tan Yun dan berkata, jangan berjalan-jalan, istirahat saja di sini. Tan Yun berkata, Komandan, bawahannya ingin pergi ke Hongmeng God City Fangxi, pergi dan beli beberapa mata air Tianshan. Ya, Dewa Raja Bai Cheng membalik tangan kanannya dan menyerahkan token yang diukir dengan 4 karakter, Dewa Bai Cheng, kepada Tan Yun, dan menasihati, pergilah, jika Anda mendapat masalah, tunjukkan saja perintahnya. Tidak ada yang berani melakukannya untuk Anda. Juga, kota Dewa Hongmeng melarang perkelahian pribadi, dan jangan menimbulkan masalah. Melihat Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, Raja Dewa Bai Cheng melirik cincin peri di jari Tan Yun. Kemudian, membalik tangan kanannya, cincin dewa terbaik urutan ke-9 muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun, ambil cincin itu di tanganmu. Cincin peri telah diganti. Ada juga 80 juta giok ilahi yang luar biasa di cincin ilahi ini. Ambil giok ilahi ini, pergi untuk membeli mata air dewa yang cukup, dan kemudian membeli beberapa alat ilahi. Saya melihat kapak ajaib Anda, pedang ilahi hanya tingkat rendah kelima artefak kelas. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng pergi bersama pelayan. Melihat sosok tua yang menghilang dari pandangannya, dan kemudian pada cincin di tangannya, arus hangat melonjak di hati Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun, mengenakan baju besi perak, melangkah keluar dari aula utama,
memegang token identitas Raja Baicheng, dan setelah meninggalkan istana Hongmeng tanpa hambatan, dia menembak ke arah kota Fang Hongmeng, 90 juta sen di belakang Gunung Hongmeng. Dan pergi. Kota Hongmeng Fang tidak diragukan lagi adalah kota paling makmur dan terbesar di alam Dewa Hongmeng. Selain itu, ini lebih merupakan kota di dalam kota daripada pasar persegi. Setelah memasuki kota alun-alun yang ramai, pikiran Tan Yun membunyikan suara menyenangkan Sen Subing, "Suamiku, tata letak lapangan Hongmeng, sama seperti sebelumnya." Apa yang berubah adalah bahwa toko-toko di masa lalu telah hilang. Segera, suara Sen Subing mengandung rasa kesedihan yang mendalam. "Setelah kita meninggal di masa lalu, Lingxia Tianzun, seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih, sebenarnya mencuci darah para dewa di kota Hongmeng. Suami, kita harus meningkatkan kekuatan dan balas dendam kita segera, mungkin. Aku benar-benar tidak tahan sepanjang hari." Tan Yun berkata dengan suara pelan, "Su Bing, orang tidak bisa kembali dari kematian, jadi jangan terlalu sedih. Aku berjanji hari pembalasan tidak akan terlalu jauh." Setelah itu, Tan Yun berjalan-jalan di kota, sambil mengobrol dengan Sen Subing tentang apa yang terjadi di Hongmeng Fang di masa lalu. Saat dia berjalan, Tan Yun berhenti di tepi danau di timur laut kota Fang. Tan Yunang memandang sebuah batu besar di tepi danau, dengan senyum di wajahnya yang tampan, dan berkata melalui suara, "Su Bing, apakah kamu ingat batu ini?" Di dalam menara 9 bintang, mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kebahagiaan, dan transmisi suara berkata, "Tentu saja saya ingat, ini adalah tempat di mana kita pertama kali bertemu di masa lalu. Pada saat kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, dan kemudian kamu harus mengejar seseorang dengan tatapan putus asa." Tan Yun tersenyum. Ketika berbicara dengan Sen Subing, dua gadis cantik di sudut jalan di belakangnya tertawa dan berjalan di belakang Tan Yun dan menghilang ke kerumunan. Jika Tan Yun melihat ke belakang, dia pasti akan mengenali kedua gadis itu. Salah satu gadis dalam rok hijau adalah Mu Wanxing, cucu dari Dewa Mu Feng, dan gadis lain dalam rok merah muda adalah Suan Yuan Rou. Pada saat ini, Mu Wanxing memegang lengan batu giok Suan Yuan Rou dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Suan Yuan, dengan kekuatanmu, besok pada upacara ulang tahun, kamu pasti akan tak terkalahkan dan mengalahkan 99 Raja Dewa lainnya yang dibawa oleh para dewa. Aku harus jatuh cinta dan memenangkan kemuliaan untuk kakekku." Suan Yuan Rou tersenyum dan berkata, aku juga menghargai saudara perempuanku, aku tidak memiliki kemampuan itu." Mu Wanxing tidak setuju dan berkata, "Potong gelombang Sister Suan Yuan, Anda terlalu rendah hati, Anda adalah orang pertama dari 40 miliar tentara bijak tentara keluargamu kami." Suan Yuan Rou tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Mu Wanxing sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari Suan Yuan, putra tertua Raja Dewa Yuan, adalah orang pertama di pasukan Yuan. Dan ayahnya Yuan Jin, seperti kakekku, adalah salah satu dari 10 dewa teratas dan memiliki status tinggi di alam Dewa Hongmeng. Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan dia sering berlari ke pasukan keluargamu kami di luar wilayah untuk mengunjungimu. Apakah kamu benar-benar acuh tak acuh sama sekali?" Suan Yuan Rou sepertinya memikirkan sesuatu, sentuhan kerinduan melintas di matanya yang indah, dan dia kembali normal. "Adikku tersayang, saudari, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saudari Suan Yuan, tidakkah kamu menganggapku sebagai saudara perempuan yang baik?" Mu Wanxing bergumam dengan mulut ceri kecilnya yang cemberut. "Tentu saja tidak." Suan Yuan Rou tersenyum, "Kamu adalah saudara perempuanku di hatiku. Kalau begitu, katakan padaku mengapa kamu menolak Yuan Su." Mu Wanxing bertanya. Mendengar itu, setelah Suan Yuan Rou terdiam lama, Bei Fang dengan ringan berkata, dan nadanya menunjukkan kesedihan dan kesedihan, "Kakak, saudari pernah sangat mencintai seorang pria. Hal-hal antara saudara perempuan saya dan dia ditangani dengan sangat buruk, jadi saudara perempuan saya tidak ingin berbicara tentang cinta anak-anak. Jadi itu masalahnya." Mu Wanxing berkata dengan rasa ingin tahu, "Saudari Suan Yuan, saya sangat ingin tahu, pria seperti apa yang membuat Anda begitu tidak bisa melepaskannya?" Suan Yuan Rou jatuh ke dalam ingatan singkat, dan berbisik pelan, "Dia adalah orang yang jujur. Ketika saya berada dalam situasi berbahaya, dia tidak akan ragu untuk menyelamatkan saya terlepas dari keselamatan saya sendiri. Hanya saja pada malam pernikahan saya dengannya, ada beberapa kebenaran yang belum terpecahkan sejauh ini, dan dia melarikan diri dari pernikahan. Kemudian kami bertemu dan menjadi musuh,
dia secara pribadi. Pada titik ini, Suan Yuanrou mengubah kata-katanya, dia melewatkan pedang dan menembus hatiku. Saat dia berbicara, samar-samar terlihat bahwa tetesan kilau jatuh dari wajah Suan Yuanrou yang menakjubkan di bawah sinar bulan. Maaf kakak, aku membuatmu menyebutkan hal-hal yang menyedihkan. Mu Wanxing meminta maaf, saudari Suan Yuan, jangan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Malamnya indah, kota Dewa Hongmeng juga merupakan kota paling makmur di alam Dewa Hongmeng. Ayo jalan-jalan. Ketika kita sudah cukup berbelanja, kita akan kembali ke rumah suci Hongmeng untuk beristirahat. Besok adikku masih akan melihatmu, bagaimana kita bisa mengalahkan lawan lain. Iya, kepala Suan Yuanrou berkata sedikit setelah mendengar kata-kata, berjalan-jalan, Anda memberitahu saya lawan mana yang lebih kuat. Hihi baiklah. Mu Wanxing tertawa, berkeliaran dengan Suan Yuanrou, dan menjelaskan. Izinkan saya mengatakan bahwa di antara 99 Raja Dewa lainnya yang dibawa oleh para dewa, tentu saja 9 Raja Dewa yang setenar kakek saya adalah yang paling kuat. Para prajurit yang dibawa oleh 9 Raja Besar bukanlah cucu, atau cucu perempuan mereka. Selain prajurit magis dari 9 dewa lainnya, ada juga beberapa pewaris bangsawan, yang tidak boleh diremehkan. Oh, ya, saya mendengar bahwa menantu kedua dari Raja Dewa tertinggi akan berpartisipasi dalam permainan setelah Zhan Zusheng menikah besok. Dan Tuan Muda Gongsun Yan, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng, juga akan berpartisipasi. Orang ini dan saudara perempuannya Gongsun Sanshan sama-sama berbakat. Jika Tan Yun mendengarnya, dia pasti akan berpikir bahwa Gongsun Sanshan adalah yang tertua dari keluarga Gongsun yang mengejarnya dari kota Qingyang Fang saat itu. Tidak ada keraguan bahwa upacara ulang tahun ini dapat digambarkan sebagai Tan Yun. Ini adalah kumpulan musuh. Sementara Mu Wanxing sedang berbicara dengan Suan Yuanrou, Tan Yun meninggalkan tepi danau dan datang ke toko bernama Pengumpulan Semua Harta Karun. Setelah memasuki toko, Tan Yun menghabiskan 26 juta untuk membeli pedang atribut angin dan guntur dan palu atribut angin dan guntur. Alasan mengapa Tan Yun membeli palu ajaib secara alami karena dia ingin memberikan bantuannya dalam permainan besok dan memenangkan hati Ling Xia Tianzun. Karena Ling Xia Tianzun memiliki skill hammer di antara semua skill dari atribut Magic Wind dan Thunder. Semua prajurit ilahi mengira mereka diciptakan oleh Ling Xia Tianzun dengan atribut yang berbeda, tetapi pada kenyataannya, mereka diciptakan oleh Tan Yun di masa lalu. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia bagaimana melakukan latihan ini. Setelah membeli artefak, Tan Yun mulai membeli Tianshen Kuan di toko pil. Sampai larut malam, Tan Yun menghabiskan banyak batu giok suci, dan kemudian membeli puluhan ribu mata air surgawi. Mata air ilahi hari ini sudah cukup bagi Tan Yun dan yang lainnya untuk menjadi semi-suci. Tan Yun melangkah keluar kota dengan puas, dan ketika dia hendak menuju ke Hongmeng Divine Mansion, tiba-tiba, suara dingin yang agak familiar datang dari belakangnya, berhenti untuk wanita ini. Hah? Tan Yun mengerutkan kening. Melihat ke belakang perlahan, dia melihat seorang wanita dalam gaun biru yang berusia sekitar 23 atau 4 tahun, dengan sosok ramping dan tonjolan dan punggung, menatapnya. Di samping wanita berbaju biru, ada juga seorang pemuda tinggi kelas 8 dari para dewa. Hehe, siapa aku? Ternyata Nona Gongsun. Tan Yun berkata dengan main-main. Pencuri itu benar-benar kamu. Gongsun Sanshan memenuhi tubuhnya dengan 9,5 nafas suci, menatap Tan Yun, saat itu, jika kamu membunuh orangku di kota Qingyang Fang, jika bukan karena Dewa Raja Mu Feng memberimu senzu, jika tidak, bagaimana mungkin Nona Ben gagal mengejarmu? Jing Yun, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Nona Ben kepadamu ketika kamu melarikan diri? Tan Yun tersenyum tanpa rasa takut, aku ingat, tentu saja aku ingat. Saat itu di kota Qingyang Fang, aku membunuh bawahanmu Wang Xi. Oh, omong-omong, seharusnya Wang Xi bahwa lelaki tua jahat itu adalah kekasih lamamu. Hahaha, kamu mengatakan bahwa setelah kamu menangkapku, kamu akan merobek mulutku, dan kemudian, dilucuti kulitku, membuatku ingin bertahan hidup aku tidak bisa mati. Kamu binatang, ingat saja. Gongsun Sanshan mengepalkan tinjunya dengan erat, membunuh dengan saksama. Hahaha, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan tanda Dewa Raja Bai Cheng, dan tersenyum ringan, hal yang bagus. Buka mata, anjingmu untuk melihat dengan jelas, Lao Su mengikuti Dewa-Dewa Raja Bai Cheng, datang untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun besok.
Petik 2. Beraninya kamu membunuhku di kota Dewa Hongmeng ini. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Ketika Gongsun Sanshan ingin mengatakan sesuatu, Gongsun Yan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, jangan bicara dengan jalang kecil ini. Kebetulan besok, saudaraku, aku juga akan berpartisipasi dalam permainan dalam upacara ulang tahun. Saat itu, selama aku bertemu dengannya, aku harus membunuhnya. Gongsun Sanshan menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk bertindak pada Tan Yun, dan mengangguk. Iya, Jing Yun, aku ingat kamu. Gongsun Yan berkata dengan suara yang dalam, kamu lebih baik berharap untuk tidak bertemu denganku besok, jika tidak, kamu pasti akan mati. Juga, pewaris bangsawan lainnya adalah semua temanku. Bahkan jika kamu tidak bertemu denganku besok, kamu akan dibunuh oleh orang lain. Setelah transmisi suara, Gongsun Yan membawa Gongsun Sanshan dan berkata, kakak, ayo pergi dan cari anak bangsawan lain untuk diminum. Ngomong-ngomong, jika mereka bertemu Jing Yun dalam permainan besok, biarkan mereka membunuh Jing Yun karena kau melampiaskan amarahmu. Petik 2. Iya, Gongsun Sanshan menganggukkan kepalanya, menatap Tan Yun dengan kejam, dan pergi bersama Gongsun Yan. Melihat punggung kedua bersaudara itu pergi, ekspresi Tan Yun berubah suram, dan dia berbisik, siapapun yang ingin membunuhku besok harus mati. Wow, setelah itu, Tan Yun naik ke udara, mengenakan baju besi perak, berubah menjadi sinar perak, meledak ke langit, terbang menuju puncak Gunung Hongmeng 90 juta mil jauhnya. Setelah beberapa saat, di kota Hongmengfang, restoran paling mewah, ada ratusan pria dan wanita di ruang pribadi di lantai paling atas. Pria itu berpakaian bagus dan memiliki pembawaan yang luar biasa, sedangkan wanita itu cantik dan tampan. Orang-orang ini semua adalah anak-anak bangsawan besar di alam Dewa Hongmeng. Tentu saja, masih ada beberapa yang belum datang ke pesta, seperti 3 tuan muda dari Raja Dewa tertinggi Zanfu, tuan muda saat ini, Zan Zusheng. Pada saat ini, tuan muda Mafu di kerajaan Dewa Liu Yun, Ma Lin, angkat gelas anggurnya dan lihat Gongsun Sanshan dan Gongsun Yan yang baru saja memasuki kamar pribadi, berpura-pura tidak bahagia. 2. Kamu terlambat. Petik 2. 3 gelas anggur berkualitas. Anak-anak bangsawan lain semua setuju dan meminta saudara-saudari untuk menghukum mereka. Gongsun Sanshan menarik napas dalam-dalam, dan tangan gioknya sedikit melambai. Ma Lin, jangan membuat masalah, saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Setelah semua orang tenang, Ma Lin mengerutkan kening. Nona Gongsun, ada apa? Aku baru saja bertemu Jing Yun, pembunuh yang membunuh saudara keduamu di kota Qingyangfang. Ketika Gongsun Sanshan selesai berbicara, Ma Lin sangat marah sehingga dia menghancurkan gelas anggur itu ke tanah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping, mengutuk rumput. Jika tidak ada di masa lalu, Raja Mu Feng pergi ke Mafu, sehingga ayahku tidak akan bisa menyerang Jing Yun, kalau tidak, aku akan mengejar dan membunuh Jing Yun jalang ini. Ketika Ma Lin memikirkan kematian saudara laki-laki keduanya, dia terbakar amarah, raut wajahnya berubah, dan dia mengerikan seperti hantu. Mata Gongsun Sanshan berkedip dengan cahaya dingin. Ma Lin, aku bisa mengerti perasaanmu, dan sepertimu, aku tidak sabar untuk membunuhnya. Tapi ini di kota Dewa Hongmeng, kita tidak bisa melakukannya. Ma Lin menggertakkan giginya dan bertanya, bagaimana anak ini bisa datang ke kota Dewa Hongmeng? Gongsun Sanshan berkata, dari baju besi yang dia kenakan, dia adalah prajurit Bintang 3 di pasukan keluarga Bo, dan dia secara pribadi mengatakan bahwa besok dia akan berpartisipasi dalam permainan dalam upacara ulang tahun. Dia hanya dewa kelas 3, dan juga akan berpartisipasi dalam permainan. Ma Lin bertanya. Gongsun Sanshan berkata, saya tidak tahu apakah dia akan berpartisipasi di dalamnya atau tidak. Maksud saya untuk berdiskusi dengan Anda, jika dia berpartisipasi besok, saya harap Anda akan membunuhnya ketika Anda bertemu dengannya. Ma Lin berkata dengan sungguh-sungguh, ini suatu keharusan. Setelah itu, Ma Lin mengambil segelas anggur lagi dan menatap orang-orang, semuanya, saudara kedua saya dibunuh oleh Jing Yun, dan saya harap Anda akan membunuhnya besok jika Anda bertemu Jing Yun. Kamu tidak perlu khawatir bahwa Raja Mu Feng akan membalas setelah kematian Jing Yun. Kamu juga tahu bahwa selama pertandingan, pedang tidak memiliki mata dan hidup dan mati adalah normal. Setelah semuanya selesai, aku, Ma Lin, pasti akan berterima kasih lagi, dan aku akan melakukannya dulu.
Malin membanting roh ke dalam mulutnya. Anak-anak bangsawan lainnya mengangkat kacamata mereka dan berkata, "Kakak Masopan, ini bantuan kecil, kami akan membantu." "Iya, itu benar, kita berdua adalah anak bangsawan, jadi kita harus saling membantu." "Kakak Ma, jangan khawatir, jika anak itu bertemu denganku besok, aku akan membunuhnya." Petik 2. Semua orang cocok, tetapi pada saat ini, Tan Yun, yang terbang menuju Gunung Suci Hongmeng, tidak tahu bahwa hampir semua anak bangsawan yang berpartisipasi dalam permainan telah fokus padanya. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun melakukan tendangan voli di atas Gunung Dewa Hongmeng. Setelah menunjukkan tanda Dewa Raja Bai Cheng, dia memasuki istana Dewa Hongmen dengan lancar, dan kemudian kembali ke aula tamunya, dan menemukan bahwa Raja Dewa Bai Cheng masih ada di sana. Tidak kembali untuk menghadiri makan malam. Setelah Tan Yun memasuki sebuah ruangan di lantai 2, dia berbaring di sofa, diam-diam memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri besok. Tidak lama kemudian, Suan Yuanrou dan Mu Wanxing juga kembali ke Hongmeng Divine Mansion. Melewati Tan Yun di belakang aula tempat dia berada, dia memasuki aula VIP di sebelah Tan Yun. 1 jam kemudian, Gongsun Sanshan, Gongsunyan, dan anak-anak bangsawan lainnya kembali ke rumah suci Hongmeng bersama-sama dan kembali ke aula VIP masing-masing. Pada saat ini, Patriark Rumah Ma dari kota kerajaan awan yang mengalir, Ma Bosyang penuh dengan alkohol dan kembali ke aula VIP dengan suasana hati yang baik. Dia memandang Malin dan tersenyum, "Liner. Untuk ayah, kamu hanya akan memiliki satu putra sekarang, besok kamu harus tampil baik." Hari ini, Tuan Tianzun sekali lagi menyatakan saat makan malam bahwa dalam pertandingan besok, anak-anak para bangsawan dan para dewa yang dibawa oleh para raja para dewa, yang dapat memenangkan permainan, dapat mengucapkan permintaan, dan Tuan Lingxia Tianzun akan membantu, untuk menyelesaikannya. Ada hadiah besar. Pada saat itu, pemenang juga akan mendapatkan sepasang anak untuk menantang Tuan Tianzun, dan ketika ditantang, kamu tidak perlu mempertahankan kekuatanmu. Selama kamu bisa mengalahkan Tuan Muda dan Putri dari Rumah Suci Hongmeng, Tuan Tianzun akan menerima mereka sebagai murid terdaftar. Hahaha, murid bernama, betapa mulianya ini. Jadi Liner, kamu harus berperilaku baik, selama kamu bisa memenangkan hadiah pertama, maka kamu bisa mengajukan keinginanmu untuk mengejar Jing Yun dan membalaskan dendam saudara keduamu. Jika kamu bisa menjadi murid terdaftar dari Master Tianzun, maka kamu akan berada di jalur yang sama, dan tidak ada yang berani meremehkan kami di masa depan. Mendengar ini, Malin memfokuskan kepalanya dan berkata, "Ayah yakinlah, besok adalah hari di mana anak itu akan memamerkan bakatnya. Jangan pernah mengecewakan ayahnya." "Iya, dengan kata-katamu, aku merasa lega untuk ayahku," kata Ma Bosyang penuh harap. "Ayah, ada kabar baik, anak itu ingin memberitahumu." Malin berbisik, "Jing Yun, pembunuh saudara laki-lakiku yang kedua, sekarang adalah seorang prajurit Raja Dewa Bai Cheng, dan dia sekarang berada di Istana Hongmeng. Besok Jing Yun juga akan berpartisipasi dalam permainan. Anak laki-laki itu telah menyapa anak-anak bangsawan lainnya. Jika kamu bertemu Jing Yun dalam permainan besok, dia akan dibunuh dan balas dendam untuk saudara keduaku." Setelah mendengar ini, Ma Bosyang mengguncang seluruh tubuhnya. "Yah, ini hal yang bagus. Jing Yun, jalang ini, harus mati." Pada saat yang sama, Tan Yun, yang sedang beristirahat di kamar di lantai 2, mendengar suara Raja Bai Cheng di luar pintu. "Yuner, apakah kamu sedang beristirahat?" "Belum." Tan Yun bangkit dan pergi tidur. Setelah membuka pintu, Raja Dewa Bai Cheng masuk. "Yuner, aku punya berita bagus. Aku ingin memberitahumu." "Berita apa?" Tan Yun penasaran. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan penuh semangat, "Pada makan malam hari ini, Tuan Tianzun menyatakan bahwa siapapun yang memenangkan hadiah pertama besok memenuhi syarat untuk menantang pasangan anaknya. Begitu tantangan untuk anak-anaknya menang, Tuan Tianzun akan menerimanya sebagai murid terdaftar." "Dinamakan murid." Tan Yun mengerutkan kening. "Iya, itu murid bernama." Raja Dewa Bai Cheng menggosok tangannya dengan penuh semangat. "Yuner, pikirkanlah, jika kamu menjadi murid Tuan Tianzun, bahkan jika kamu adalah murid bernama, maka kamu dapat dihitung sebagai satu langkah ke langit, di alam Dewa Hongmeng. Hampir tidak ada yang berani mengacaukannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, Yuner, kamu harus menangkapnya." Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi sangat bahagia,
kamu selalu yakin, aku akan keluar semua besok. Iya, setelah Raja Dewa Bai Cheng mengangguk, dia berkata dengan ekspresi serius, Tuan Muda Zhan Zusheng dari Istana Pameran Kota Raja Dewa Tertinggi akan bergabung dalam permainan besok setelah dia menikah dengan Tuan Tianzun. Selain itu, setelah kamu membunuh Jiang Feixu saat itu, Raja Naga Jiang mengenali seorang putra yang saleh, bernama Jiang Su, dan akan berpartisipasi dalam permainan besok. Jika Anda menemukannya, berhati-hatilah. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, aku menurunkannya." Oke, kalau begitu kamu istirahat yang baik, tetap semangat, dan bertarung besok dengan sekuat tenaga, Pak Tua, aku tidak akan mengganggumu. Setelah Raja Boceng memberitahunya, dia berjalan keluar ruangan sambil tersenyum. Setelah Dewa Raja Bai Cheng pergi, senyum di wajah Tan Yun menghilang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Ling Xia, kamu murid pemberontak, besok aku akan menjadi muridmu yang bernama, dan kamu akan memiliki cukup kepercayaan. Lalu, sama seperti ketika aku paling mempercayaimu, aku mengkhianatimu seperti kamu dikhianati, dan membiarkan kamu merasakan pengkhianatan orang yang paling kamu percayai. Jamnya akan datang keesokan harinya. Tan Yun bangkit dan pergi ke aula lantai pertama. Yuner, bagaimana kamu beristirahat tadi malam? Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan ramah. Dalam pikirannya, begitu Tan Yun menonjol dalam permainan hari ini dan tak terkalahkan, dia pasti akan menjadi murid bernama Ling Xia Tianzun. Dengan cara ini, Ling Xia Tianzun tidak akan terus berpegang pada masa lalu kakeknya, mengkhianati Hongmeng Supreme dan menyesalinya, dan membunuh dirinya sendiri di medan perang di luar wilayah dengan cara bunuh diri. Raja Bai Cheng tahu bahwa alasan terpenting mengapa pasukan keluarga Bai tidak digunakan kembali adalah karena kakeknya Bai Zongyong. Oleh karena itu, dia memperlakukan Tan Yun dengan lebih baik saat ini. Tentu saja, kebaikan kepada Tan Yun sebelumnya juga benar. Tan Yun mengangguk dan berkata, baiklah, aku sedang istirahat. Oke, hahaha. Bai Cheng Shen Wang tersenyum, upacara ulang tahun Chen Xi akan diadakan di Istana Musim Panas Hongmeng Senfu. Para dewa dan bangsawan lain telah lewat bersama mereka. Mari kita lewati juga. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Dewa Raja Bai Cheng keluar dari aula. Bai Cheng Shen Wang menjelaskan, Hongmeng Divine Mansion dibangun oleh Hongmeng Supreme dan istrinya, Time and Space God. Di Istana Hongmeng, ada berbagai pertahanan, susunan pengetahuan, dan susunan hantu. Kamu harus mengikutiku dengan cermat untuk memasuki Istana Musim Panas dengan aman. Jangan sentuh apapun di jalan untuk mencegahmu menyentuh berbagai susunan organ. Tan Yun mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia secara alami tahu pengaturan Istana Ilahi Hongmeng. Tan Yun percaya bahwa alasan mengapa berbagai formasi di rumah suci Hongmeng tidak diangkat atau diubah oleh Ling Xia Tianzun adalah karena formasi ini tidak hanya diketahui olehnya dan Shen Subing di masa lalu, tetapi dia juga memberitahu Ling Xia Tianzun. Dalam hatinya, dia dan Shen Subing sudah mati, jadi di dunia ini, hanya dia yang tahu, jadi dia tidak mengubah atau mengabaikannya, tetapi memilih untuk menggunakannya. Istana Musim Panas terletak di Mansion Dewa Hongmeng, menempati area seluas puluhan ribu meter. Ketika Shen Subing masih menjadi Dewa Ruang dan Waktu, dia menyukai semua jenis pohon aneh, bunga eksotis, dan rumput berharga. Oleh karena itu, pada saat itu, Tan Yun memerintahkan tentara untuk mencari di alam Dewa Hongmeng untuk membuatnya bahagia. Setelah menemukannya, ia membangun Istana Musim Panas dengan pohon-pohon aneh, bunga-bunga eksotis, dan rerumputan langka, lalu mengundang Raja Ruang dan Waktu untuk mengunjungi mansion tersebut. Raja Ruang dan Waktu sangat tersentuh ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Tan Yun untuknya. Tan Yun melamar di tempat. Raja Ruang dan Waktu menangis bahagia dan berjanji untuk menikahi Tan Yun. Ketika Tan Yun memasuki Istana Musim Panas, dia tidak memperhatikan orang lain. Sebagai gantinya, dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, dan murid bintangnya menunjukkan kebahagiaan masa lalu. Pada saat ini, Shen Subing, yang berada di Menara Bintang 9 di telinga Tan Yun, telah mengaburkan pandangannya dengan air mata, tersedak dan berkata, suamiku, apakah kamu ingat asal-usul Istana Musim Panas? Tentu saja saya ingat, karena keberadaannya, itu menggerakkan Anda, dan setuju untuk menikah dengan saya, kata Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Shen Subing sedang berkomunikasi satu sama lain, Raja Dewa Bai Cheng menunjuk ke sebuah hutan di depannya dan berkata, Yuner, kamu di sini setelah melewati hutan Yeu ini.
Ikuti aku. Iya, setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Bai. Raja Chengshen berjalan. Pada saat ini, 4 baris kursi ditempatkan di rumput subur di tengah istana musim panas. Kursi-kursinya penuh dengan anggur dan makanan lesat. Ada 3 kursi kosong di baris pertama. Ada 4 kursi kosong di baris kedua. Ada 100 kursi di baris ketiga, di antara mereka, 99 Raja Dewa duduk di 99 kursi, dan di belakang 99 Raja Dewa, hampir masing-masing berdiri seorang prajurit dewa dengan baju perang. Alasannya hampir karena Dewa Mu Feng, di belakangnya berdiri 2 gadis yang menakjubkan, Mu Wanxing dan Suan Yuanrou. Satu-satunya kursi kosong jelas dimiliki oleh Raja Bai Cheng. Di baris keempat duduk ratusan kepala keluarga bangsawan. Masing-masing dengan 1 atau 2 anak berdiri di belakang mereka. Kakek, Raja Dewa Bai Cheng ini benar-benar benar, dan dia belum datang. Mu Wanxing, Dewa Raja Mu Feng yang ramping dan tinggi, berbisik. Kinger tidak bisa bicara omong kosong. Raja Dewa Mu Feng melihat ke belakang dan berkata dengan tidak senang, ambil amarahmu yang nakal kepada kakek. Mu Wanxing memutar matanya, tidak bisa berkata-kata. Para dewa dan raja tertawa, tetapi mereka tahu bahwa Dewa Mu Feng terkenal mencintai Mu Wanxing, cucunya. Maaf, Raja Dewa ini agak terlambat, membuat semua orang tertawa. Dengan suara tua, semua orang melihat Raja Dewa Bai Cheng berjalan melalui hutan Yeu dengan seorang pemuda berbaju besi perak. Meskipun Raja para Dewa mengetahui bahwa Raja Bai Cheng tidak digunakan kembali oleh Ling Xia Tianzun, masih ada beberapa raja yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Raja Bai Cheng. Namun, mereka sangat sedikit, hanya Dewa Raja Wusong dan Dewa Raja Silang. Tidak apa-apa, ini belum waktunya. Dewa Raja Wusong dan Dewa Raja Silang tersenyum dan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kecuali dinasti Mu Fengshen, Raja Bai Cheng mengangguk, dan matanya tertuju pada Tan Yun, Raja Dewa lainnya tidak hanya mengabaikan Raja Bai Cheng, tetapi juga membisikkan ejekan. Lihat, semuanya, apakah kamu melihatnya? Diperkirakan tidak ada seorang pun di pasukan keluarga Bo, dan Bo Cheng hanya membawa prajurit bintang 3. Hahaha, iya. Menarik, menarik. Petik 2 petik 2. Mendengarkan ejekan para dewa dan raja, Raja Bai Cheng tersenyum dan berkata, Yuner, ayo pergi. Iya, Tan Yun baru saja mengambil langkah, mengangkat alisnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa matanya tertuju padanya. Saat Tan Yun mendongak, tiba-tiba, matanya melebar, dan ada kegembiraan di matanya. Tetapi dia menemukan bahwa di belakang Raja Dewa Mu Feng, Suan Yuanrou, mengenakan baju besi putih, sedang menatapnya. Tan Yun berkata dengan gembira, Rower, kenapa aku begitu bodoh? Seharusnya aku menduga bahwa prajurit bintang 4 yang dibawa oleh Raja Mu Feng adalah kamu. Selain kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini. Dengan kekuatan untuk menantang lompatan seperti itu, seseorang bisa menjadi orang pertama di tentara magis tentara keluargamu. Rower, aku sangat merindukanmu. Suan Yuanrou melihat penampilan gelisah Tan Yun yang seperti anak kecil, dia tersenyum memikat, dan berkata, sudah lama sejak kamu tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu tahun-tahun ini? Oke, Tan Yun menatap Suan Yuanrou dengan penuh kasih, bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Suan Yuanrou mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Tan Yun, sejauh yang saya tahu, ada banyak Raja Dewa di sini, dan ada festival dengan Raja Dewa Bai Cheng. Saya khawatir tentara dewa mereka akan melakukannya jika Anda mau membunuhmu, kamu harus berhati-hati. Juga, dalam permainan, jangan keluarkan Grand Sword of Killing, dan jangan gunakan Grand Flame, Grand Eye, jika tidak, kamu akan mati. Mendengarkan suara perhatian Suan Yuanrou, Tan Yun mengepalkan tangannya, merasa sangat hangat, yah, aku mengerti. Rower, jangan panggil aku Tan Yun, ingatlah untuk memanggilku Jing Yun. Yah, aku menurunkannya. Suan Yuanrou Ling mengangguk sedikit. Mu Wanxing menjulurkan kepalanya, menatap Suan Yuanrou dan menatap Tan Yun, kelembutan di matanya yang indah melebar, dia menunjukkan jari giok kian-kian, dan menunjuk ke Tan Yun, saudari Suan Yuan, Anda mengatakan kesedihan itu, mencari pria, bukan Jing Yun. Suan Yuanrou menekan bibirnya. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia dengan jelas mengakuinya. Aku, Mu Wan memasukkan pinggang kecilnya dengan kasar dan menatap Tan Yun, Jing Yun, pria yang sangat dicintai saudara.
Perempuanku Xuan Yuan adalah anakmu. Kamu bilang, kenapa kamu lolos dari pernikahan saat itu? Begitu kata-kata ini keluar, Xuan Yuanrou langsung menodai pipinya, dan menarik Mu Wanxing. Kakak, jangan katakan itu, begitu banyak orang yang menonton. Oh, aku tidak memikirkannya dengan baik. Mu Wanxing tersenyum canggung, dan segera mengepalkan tinju ke arah Tan Yun. Jing Yun, setelah upacara ulang tahun selesai, mari kita lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Tan Yun meringkuk mulutnya diam-diam. Oke, bisakah kamu mengatakan beberapa kata lebih sedikit? Raja Dewa Mu Feng memelototi Mu Wan dan menatap Tan Yun dengan ramah. Pada saat ini, 5 orang menatap Tan Yun, mata mereka tidak sabar untuk menelan Tan Yun Seng. 2 di antaranya adalah Gongsun Sanshan dan Gongsun Yan di belakang keluarga Gongsun di kursi para bangsawan. 2 lainnya adalah Ma Boxiang, Ma Lin dan putranya. Orang kelima adalah Yu Wensu, putra tertua di belakang Raja Dewa Yuan. Pada saat ini, Mu Wanxing terus berlama-lama di benak Yu Wensu, dan fitur wajahnya yang tampan tiba-tiba terdistorsi. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Xuan Yuanrou terus menolak dirinya sendiri, karena Jing Yun adalah tunangan Xuan Yuanrou. Dalam hati Tan Yun, dia adalah tunangan Xuan Yuanrou. Ketika Tan Yun melirik kelima orang itu, Raja Bai Cheng memberitahu Tan Yun tentang identitas kelima orang itu. Apa yang membuat Tan Yun bingung adalah mengapa Yu Wensu sangat membenci dirinya sendiri. Tepat ketika Tan Yun bingung, suara mengancam Yu Wensu muncul di benaknya. Jing Yun, tidak peduli apa hubunganmu dengan Xuan Yuanrou, kamu akan mengingatnya hari ini. Xuan Yuanrou adalah wanita yang aku suka. Kamu menjauh dariku mulai sekarang, kalau tidak. Tanpa menunggu kata-kata Yu Wensu, hati Tan Yun meledak menjadi marah, dan transmisi suara dengan keras berteriak, jika tidak, ibumu. Hampir sama bagiku untuk menjauh. Yu Wensu, Lao Su juga akan mengirimimu pesan untuk memberitahu Lao Su agar menjauh dari Ruer. Kalau tidak, Lao Su tidak akan membiarkanmu pergi jika dia melakukan apa yang dia katakan. Setelah mendengar ini, Yu Wensu memerah karena marah dan berkata melalui transmisi suara, oke, bagus sekali. Anda adalah orang pertama yang memiliki keberanian untuk tidak menghormati saya. Selama pertandingan, jangan temui saya, jika tidak, saya ingin kau mati. Bodoh. Setelah Tan Yun meninggal, dia mengabaikan Yu Wensu. Pada saat ini, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi, tetapi ketika dia melihat Dewa Raja Mu Feng, salah satu dari 10 Raja Dewa, dia bangkit dan tersenyum dan berjalan menuju Dewa Raja Bai Cheng, mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Bai Cheng, selama bertahun-tahun. Tidak, bagaimana kabarmu? Raja Dewa Bai Cheng tercengang. Dia dan Raja Dewa Mu Feng tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa sekarang tiba-tiba, dia sedikit diabaikan sebelum dia berubah? Tidak hanya Raja Bai Cheng yang tercengang, tetapi bahkan para leluhur dan raja bangsawan lainnya tampak luar biasa. Namun, selanjutnya, Raja Dewa Bai Cheng akhirnya tahu mengapa Raja Dewa Mu Feng begitu sopan pada dirinya sendiri. Itu karena Tan Yun. Raja Dewa Bai Cheng mengepalkan tinjunya dan berkata, untungnya, terima kasih Saudara Mu Feng atas perhatian Anda. Setelah Dewa Mu Feng tersenyum, dia melewati Dewa Bai Cheng, berhenti di depan Tan Yun, dan tersenyum ramah, Yuner, aku sangat senang melihatmu di sini. Bagaimana? Apakah kamu pernah diganggu di pasukan keluarga Bo? Jika kamu diganggu, beritahu orang tua itu dan aku akan melampiaskan amarahmu. Juga, jika kamu tidak puas di luar, kamu harus pulang kapan saja. Istana Mu Fengshenku akan selalu menjadi rumahmu. Di kota King Yang Fang, Tan Yun menggunakan rumput suci pengumpul jiwa untuk menyembuhkan jiwa Dewa Raja Mu Feng yang belum sembuh. Pada saat itu, Raja Dewa Mu Feng menjelaskan bahwa Tan Yun adalah dermawannya. Istana Mu Fengshen adalah rumah Tan Yun. Pada saat ini, begitu Raja Dewa Mu Feng mengatakan ini, mata musuh Tan Yun berubah ketika mereka melihat Tan Yun. Tanpa diduga, latar belakang Tan Yun begitu besar. Namun, mereka tidak menyerah membunuh Tan Yun karena latar belakang Tan Yun. Raja Dewa dan bangsawan lainnya juga diam-diam berpikir, siapa Tan Yun dari Raja Dewa Mu Feng? Juga, mengapa Tan Yun pergi ke tentara keluarga Bai bukannya tentara keluargamu? Ketika semua orang diam-diam berpikir, Xuan Yuanrou juga bingung. Dia memandang Mo Wanxing di sampingnya, kakak, apa hubungan antara Jing Yun dan Tuan Shen Wang? Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga melihat ke arah Mo Wanxing.
Mu Wanxing tertawa dan berkata, Saudari Suan Yuan, di mana Jing Yun, adalah dermawan kakekku yang hebat. Kakekku memperlakukannya dengan sangat baik, dan aku iri padanya betapa baiknya itu. Kamu tidak tahu, aku ingin orang kakek menghormati Senzu yang terbaik, tetapi kakek selalu menolak untuk memberikannya kepadaku, tetapi dia memberikannya kepada anak Jing Yun. Pada saat ini, setelah Dewa Raja Bai Cheng melambat, dia melihat kembali ke arah Tan Yun, Yuner, ternyata kamu dan saudaramu Feng sudah saling kenal sejak lama. Iya, Tan Yun mengangguk dan maju selangkah. Dia membungkuk kepada Dewa Mu Feng dan berkata, terima kasih atas perhatian lamamu. Para junior telah hidup dengan baik di pasukan keluarga Bo, dan kepala suku memperlakukan para junior sebagai miliknya. Mendengar ini, Raja Mu Feng tersenyum dan berkata, orang tua itu, aku bisa yakin. Setelah itu, Raja Dewa Mu Feng memandang Raja Dewa Bai Cheng dan berkata sambil tersenyum, Yuner, anak ini adalah orang yang sangat berharga bagi saudaranya. Saudara Bai Cheng, tidak ingin dia dianiaya, di pasukan keluarga Bai Anda. Kalau tidak, kakakku akan memalingkan wajahku. Sen Wang Bai Cheng tersenyum dan berkata, seperti saudaramu, saya sangat menghargai Yuner, jadi tentu saja saya tidak akan membiarkan dia dianiaya. Raja Dewa Mu Feng sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya terkejut, kakak Bo Cheng, Yuner mengikutimu ke istana Hongmeng kali ini. Mungkinkah dia tampil baik di pasukan keluarga Bo? Hehehe. Bai Cheng Shen Wang memikirkan catatan Tan Yun dalam pertempuran Dewa Perang, dan tertawa terbahak-bahak, ini lebih dari bagus. Yuner tak terkalahkan di pasukan Bo saya dengan kekuatan seorang prajurit bintang 1 lebih dari 30 tahun yang lalu. Dewa Prajurit, akhirnya mengambil gelar Dewa Prajurit bintang 1 hingga 9, adalah. Saya orang pertama dari 30 miliar tentara keluarga Bai. Mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng memandang Tan Yun, matanya melebar, matanya yang berlumpur penuh dengan keterkejutan, anak baik, jika orang tua saya tahu bahwa Anda melompat untuk menantang kekuatan dengan sangat buruk, saat itu saya tidak mengatakan apa-apa. Biarkan kamu masuk tentara keluarga Bo. Cepat, siapa yang kamu janjikan untuk masuk tentara keluarga Bai? Ketika Raja Dewa Mu Feng berkata, Raja Dewa Bai Cheng juga menjadi penasaran. Tan Yun berkata dengan jujur, generasi muda setuju, dan Bai Su, cucu Lord Senwang, pergi ke pasukan keluarga Bo. Mendengar ini, kebaikan Bai Su di hati Raja Dewa Bai Cheng berlipat ganda. Pada saat ini, para dewa dan bangsawan lain memandang Tan Yun, dan sebagian besar dari mereka menunjukkan penghinaan di mata mereka. Dalam pikiran mereka, pasukan keluarga Bai adalah keberadaan terlemah dalam pasukan 100 Raja Dewa. Tan Yun dapat mengambil alih 1 hingga 9 bintang para prajurit. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Tan Yun baik, tetapi alasan utamanya adalah tidak ada apa-apa dalam pasukan keluarga Bai. Demi para dewa, Raja Dewa tertinggi menghina di dalam hatinya, meskipun putri tertua Raja Dewa ini hanya dewa kelas 6, tetapi juga dewa prajurit bintang 9 bawahanku. Jika dia melawan Jing Yun, diperkirakan Jing Yun tidak akan tahan untuk sesaat, dia akan kalah. Ketika para dewa dan raja sedang memikirkan satu sama lain, Raja Dewa Mu Feng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Tan Yun, Yuner, ada juga seorang jenius dalam pasukan keluargamu. Namanya Suan Yuan Rou. Karena prajurit bintang 2, serangan balik sepanjang jalan untuk menjadi prajurit bintang 9. Aku baru saja melihat kontak matamu, sepertinya kalian saling kenal. Mendengar ini, Tan Yun melirik Suan Yuan Rou dengan penuh kasih, dan kemudian berkata, ya, saya tahu, dia adalah istri dari generasi muda, tetapi ada kesalahpahaman, dan sekarang kami belum berdamai. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, pipi Suan Yuan Rou ternoda oleh awan, ekspresinya sedikit tidak wajar. Ah, jadi Rower adalah tunanganmu. Raja Dewa Mu Feng melihat kembali ke Suan Yuan Rou dan tersenyum, Rower, apakah yang dikatakan Jing Yun benar? Suan Yuan Rou menggigit bibir Zhu dengan giginya dan menganggukkan kepalanya. Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, oke, sangat bagus. Kamu tidak hanya tampan dan cantik, tetapi juga jenius di antara para jenius. Hahaha, Ruer. Yuner adalah pemuda yang baik. Jika kamu memiliki kesalahpahaman, kamu dapat menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika kamu menikah di masa depan, lelaki tua itu, aku akan menjadi milikmu, saksi. Suan Yuan Rou tampak malu dan diam. Tan Yun tersenyum dan berkata, oke,
ketika generasi muda menikah di masa depan, Anda harus menjadi saksi. Dan Ruer akan dibebaskan di pasukan keluargamu mulai sekarang, dan tolong jaga dia lebih sering. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, itu wajar. Orang tua itu akan memperlakukan Kinger sebaik aku akan memperlakukan Ruer. Jadi generasi muda lega. Tan Yun selesai berbicara, dan Dewa Mufeng tertawa keras. Di sisi lain, Yuan Shu, di belakang Raja Yuan, memiliki wajah pucat. Jika matanya bisa membunuh seseorang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Mufeng, Raja Dewa, apa yang terjadi? Mari kita bersenang-senang denganmu. Tiba-tiba, suara wanita yang agung dan indah terdengar. Ketika kata-kata ini terdengar, semua Raja Dewa dan bangsawan dan patriark berdiri dan menjadi sangat hormat. Namun, itu adalah Lingxia Tianzun dan seorang pria muda dengan pesona jahat dan kemeja merah berpegangan tangan. Pemuda itu adalah kekacauan terkenal Tianzun, Li Chen. Di belakang mereka berdua, seorang gadis dalam rok putih dengan bulan tertutup dan malu, dan seorang anak laki-laki berjubah putih dengan bantalan yang luar biasa diikuti. Gadis dengan rok putih adalah putri Lingxia Tianzun, Li Xin. Anak laki-laki berjubah putih adalah putranya, Li Ximin. Di belakang keluarga empat adalah Siwon Supreme dan Sueying Tianzun. Di belakang Si Yuan Zizun dan Sueying Tianzun, ada Dewa Atas Yun He, yang sedang berjongkok. Pada saat ini, Raja Dewa Mufeng membungkuk dan berkata, bawahan hanya mengobrol dengan Raja Dewa Baicheng. Setelah itu, Dewa Mufeng dan Raja dan bangsawan dewa lainnya, memimpin anak-anak bangsawan dan ratusan tentara dewa, membungkuk lagi dan berkata, saya telah melihat Tuan Tianzun. Telah melihat Tuan Chaos Tianzun. Saya telah melihat Si Yuan Supreme, Sueying Tianzun, dan Lord Yun He Sangshen. Tidak ada upacara. Lingxia Tianzun tampak agung, dan segera menoleh ke arah Si Yuan Supreme, dan membungkuk, Tuan Supreme, tolong. Iya, Si Yuan Zizun mengangguk, dan mengambil Sueying Tianzun dan Yun He Sangshen, dan memimpin untuk berjalan melewati kursi. Baris keempat dan ketiga, dan berjalan ke baris pertama dari 3 kursi. Ketika Sueying Tianzun melewati Suan Yuanrou memandang Sueying Tianzun, matanya tiba-tiba melebar, tubuhnya bergetar, dan dia secara tidak sengaja menyentuh kursi, menyebabkan gelas anggur di kursi jatuh dengan pop. Di tanah, hancur berkeping-keping. Lingxia Tianzun memandangi gelas anggur yang pecah di tanah dan sangat marah. Hari ini adalah upacara ulang tahun anak Tianzun ini. Sebelum dimulai, kamu memecahkan gelas anggur. Benar-benar tidak masuk akal. Dan kamu menatap Sueying Tianzun. Apa? Aku benar-benar tidak tahu sopan santun. Kemari, bunuh dia untuk dewa. Ini Tuan Tianzun. Dengan suara acuh tak acuh, seorang wanita mengenakan baju besi hitam jatuh dari langit, terbang di depan Lingxia Tianzun, dan berjalan menuju Suan Yuanrou langkah demi langkah. Berdebar. Raja Mufeng tiba-tiba berlutut di tanah, menatap Lingxia Tianzun, memohon, Tuan Tianzun tenang, Ruer bukan hanya orang pertama dalam pasukan sihir keluargamu, tetapi bawahan juga memperlakukannya sebagai cucu perempuan. Ruer belum pernah melihat wajah dunia, dan ini telah menyebabkan masalah, dan saya harap Tuan Tianzun akan melihat bahwa demi kesetiaan bawahannya, tolong lepaskan Ruer. Setelah itu, ketika Dewa Mufeng bersujud dan tidak mampu membelinya, dia berkata kepada Tan Yun, jangan khawatir, lelaki tua itu akan melindungi tunanganmu. Mendengar ini, ketika Tan Yun tampak bersyukur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung, dan berpikir dalam hati, mengapa Ruer bereaksi begitu banyak setelah melihat Sueying Tianzun. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun terkejut, mata, hidung, dan Ruer Sueying Tianzun saling memandang dengan cukup baik, mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar putriku? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Suan Yuanrou buru-buru menghadap Lingxia Tianzun dan merangkak di tanah. Lingxia Tianzun menarik napas dalam-dalam dan menatap Dewa Raja Mufeng. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Sueying Tianzun menunjukkan seringai di wajahnya yang menakjubkan, melihat ke belakang perlahan, dan menatap Lingxia Tianzun, dan berkata dengan ringan, Lingxia Tianzun sangat besar. Marah? Prajurit dewa ini melihat Tianzun ini, tidak marah, kamu marah. Apa gunanya? Juga, seperti kata pepatah, itu rusak dan aman. Wanita bernama Ruer ini memecahkan segelas anggur. Apakah kamu akan membunuhnya? Tan Yun dan semua orang yang hadir dapat melihat bahwa Sueying Tianzun mengatakan ini, bukan untuk membantu Suan Yuanrou, tetapi dia cukup muak dengan Lingxia Tianzun. Bayangan salju,
Ucapkan beberapa patah kata. Setelah si Yuan Supreme berkata, dia memberi Sui Ying Tianzun pesan suara, seorang murid guru yang baik. Lingxia Tianzun tidak pernah memusuhi Anda, mengapa Anda selalu menentangnya di mana-mana? Sui Ying Tianzun berkata, Tuan, murid itu baru saja melihatnya kesal. Kamu anak, itu benar-benar tidak sopan. Si Yuan Supreme memandang Lingxia Tianzun setelah tidak senang dan berkata, Lingxia, lupakan saja, tidak ada gunanya marah untuk seorang prajurit dewa, apalagi muridku, bukan karena prajurit ajaib ini menatapnya dan peduli. Setelah mendengarkan, Lingxia Tianzun berkata sedikit, ini milikmu, Lord Supreme. Setelah itu, Lingxia Tianzun melirik Sui Ying Tianzun dengan tidak senang, dan melambaikan tangannya pada wanita berbaju hitam itu. Wanita itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di atas istana musim panas. Dewa Mufeng, kalian juga bangun. Lingxia Tianzun berkata, Tuan Xie Tianzun baik hati. Raja Dewa Mufeng bangkit setelah menjawab. Terima kasih, Tuan Tianzun, karena tidak membunuh. Setelah Xuan Yuanrou bersujud, dia hanya berdiri, dan Sui Ying Tianzun tiba-tiba berkata dengan dingin, kamu menatap Tianzun ini, bukan pada Lingxia Tianzun. Mengapa kamu berterima kasih padanya? Berlututlah ke Tianzun ini. Xuan Yuanrou memandang Sui Ying Tianzun. Dalam sekejap, air mata memenuhi matanya yang indah. Dia berlutut di tanah lagi, menghadap Sui Ying Tianzun, dan berkata, Xuan Yuanrou, lihat Tuan Tianzun. Pada saat ini, di mata semua orang, Xuan Yuanrou menangis karena panik. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka semua salah menebak. Air mata Xuan Yuanrou adalah air mata kerinduan. Air mata menyalahkan diri sendiri. Lebih banyak air mata sakit hati. Xuan Yuanrou menghela nafas sambil menangis dalam hatinya, Yinger, aku seorang ibu. Oh, maaf, ibu tidak baik. Aku belum pernah bersamamu selama ribuan tahun. Yinger, kamu jelas tahu bahwa si Yuan Supreme adalah musuh pembunuh ayahmu. Mengapa kamu masih memujanya sebagai guru? Xuan Yuan Ruxiang mengangkat bahu, air mata menetes dari benang. Pada saat ini, Lingxia Tianzun menyaksikan Xuan Yuanrou diganggu oleh Sui Ying Tianzun, dan ketidakpuasannya sebelumnya dengan Xuan Yuanrou menghilang. Mengapa kamu menangis? Apakah Tianzun ini sangat ketakutan? Sui Ying Tianzun mengangkat alisnya. Tidak, Tuan Tianzun, kamu tidak takut. Xuan Yuanrou tidak mampu membelinya. Lalu kenapa kamu menangis? Sui Ying Tianzun tidak diragukan lagi berkata, angkat kepalamu dan perhatikan jawaban Tianzun. Ketika Xuan Yuanrou perlahan mengangkat kepalanya, tubuh halus Sui Ying Tianzun sedikit gemetar, dan bertanya dalam hati, mengapa mata dan hidungnya sangat mirip denganku? Mengapa saya memiliki kesedihan yang tak dapat dijelaskan ketika saya melihatnya menangis? Namun, Sui Ying Tianzun tidak tahu bahwa ini adalah apa yang disebut ibu anak yang menghubungkan hati, itu adalah cinta dalam kegelapan. Diam-diam, Sui Ying Tianzun tersenyum sedikit, jangan menangis, bangun, aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih, Tuan Tianzun, atas kebaikan Anda. Xuan Yuanrou menyeka air matanya dan berdiri. Siapa namamu? Sui Ying Tianzun bertanya. Xuan Yuanrou sangat senang ketika dia mendengar putrinya berbicara sendiri. Dia merindukan putrinya untuk dapat berbicara dengan dirinya sendiri, bahkan satu kalimat pun. Dia ingin lebih mengenali putrinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa, jika tidak, fakta bahwa dia adalah patriark klan roh akan terungkap. Namun, si Yuan Supreme, Chaos Supreme, dan Lingxia Tianzun telah lama memerintahkan pemusnahan ras roh untuk mencegah kematian dan kebangkitan ras roh, dan mereka ingin memerintah alam Dewa Hongmeng. Jika Anda mengenali putri Anda, tidak masalah jika Anda mati, dan putri Anda akan menderita bersamanya. Memikirkan hal ini, Xuan Yuanrou memutuskan untuk menguji putrinya. Kembalilah ke Tuan Tianzun, namaku Xuan Yuanrou. Xuan Yuanrou berkata dengan hormat. Xuan Yuanrou, namanya terdengar bagus, Tianzun ini mengingatmu. Sui Ying Tianzun berkata, dan ketika dia hendak berbalik, Xuan Yuanrou berkata dengan transmisi suara, Tuan Tianzun, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Bertanya, Sui Ying Tianzun berkata melalui suara. Tuan Tianzun, kamu sangat cantik, kamu pasti ras manusia, kan? Xuan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, pria kecil itu tidak bermaksud apa-apa, hanya saja kamu benar-benar cantik. Sui Ying Tianzun berkata dengan suara pelan, tentu saja, Tianzun ini secara alami adalah ras manusia, dan kamu juga cantik.
Setelah itu, Sue Ying Tianzun dan Si Yuan Zizun dan Yun He Sangshen duduk di kursi baris pertama bersama-sama. Pada saat ini, Suan Yuanrou tidak menunjukkan ekspresinya, tetapi dia sangat bersemangat. Putri tidak mengakui bahwa dia adalah ras roh, jadi dengan kata lain, dia mengenali Si Yuan Supreme sebagai seorang master, dan dia memiliki tujuan lain. Tujuannya adalah untuk membalas dendam Tan Yun. Pada saat ini, transmisi suara Tan Yun yang bersemangat menyela pikiran Suan Yuanrou. Rower, jangan berbohong padaku, apakah Sue Ying Tianzun putri kami? Katakan padaku. Tan Yun mengepalkan tinjunya, menatap lurus ke arah Suan Yuanrou, mencoba mendapatkan jawaban dari mata Suan Yuanrou. Tan Yun merasa sangat lama menunggu jawaban Suan Yuanrou. Akhirnya, ketika Tan Yun melihat Suan Yuanrou, dia mengangguk. Hebat, hahaha, akhirnya aku melihat putriku, Tan Yun. Tan Yun sangat senang. Jika tidak ada seorang pun di sini, dia akan berteriak. Pada saat ini, nasihat Suan Yuanrou terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun, aku baru saja mencoba Sue Ying. Saya pikir dia memuja Si Yuan Zizun sebagai guru, jadi dia seharusnya ingin membalas Anda suatu hari nanti. Sebelum kamu dan aku cukup kuat, kamu tidak boleh mengenalinya, jika tidak, aku khawatir semuanya akan terungkap dan kita semua akan mati. Tan Yun berkata, "Yah, saya mengerti yang sebenarnya, saya tahu bagaimana melakukannya. Juga bahkan jika kamu mengenalinya, kamu harus menjadi perantara saat itu." Di dalam hatinya, dia pasti membenciku karena membunuhmu secara tidak sengaja. Aku khawatir dia tidak akan mengenaliku. Tidak menunggu pesan Tan Yun, Suan Yuanrou berkata, "Jangan katakan itu, seolah-olah aku sudah memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu sampai aku menemukan ayahku." Setelah transmisi suara, Suan Yuanrou melihat ke belakang dan berhenti menatap Tan Yun. Namun, Tan Yun tahu dari ucapan dan perilaku Suan Yuanrou setelah melihat dirinya sendiri kali ini, bahwa kebenciannya pada dirinya sendiri tidak sekuat terakhir kali. Tan Yun selalu percaya bahwa cepat atau lambat, ketika kesalahpahaman teratasi, dia akan menikahi Suan Yuanrou dan menghabiskan hidupnya untuk mencintainya. Ganti hutang yang terutang padanya 2 kali. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Lingxia Tianzun dan suaminya Chaos Tianzun berpegangan tangan dan mengambil sepasang anak dan duduk di kursi baris kedua. Lingxia Tianzun perlahan bangkit, ramping dan agung, dengan suara yang agung dan indah, iblis luar merajalela, dan perang terus berlanjut. Sejak zaman kuno, alam Dewa Hongmeng saya telah membunuh banyak dewa dan dewa. Hari ini adalah hari ulang tahun putra dan putri Ben Tianzun. Ben Tianzun mengambil kesempatan ini untuk memimpin semua dewa yang hadir di sini dan mengatakan bahwa Anda telah memikul tanggung jawab berat untuk membela alam Dewa Hongmeng. Mendengar ini, ratusan Raja Dewa bangkit satu demi satu, menoleh ke arah Lingxia Tianzun, dan membungkuk dalam-dalam, berbagi kekhawatiran untuk Tuan Tianzun adalah tanggung jawab bawahan. Untuk mempertahankan alam Dewa Hongmeng, bawahan mati tanpa penyesalan. Lingxia Tianzun mengangguk puas, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk, dan suara Tian Lai terdengar. Sebelum upacara kelahiran anak Tianzun ini memiliki 4 hal untuk diumumkan. Semua orang mendengarkan. Lingxia Tianzun berkata, pertama, Tianzun ini mengumumkan bahwa hari ini Raja Dewa tertinggi akan diberikan 2.000 emas kepada Tuan Muda keluarga San leluhur San. Kedua, anak-anak Ben Tianzun pernah berkata bahwa mereka akan menantang pewaris para dewa dan bangsawan yang dibawa oleh para dewa pada upacara ulang tahun umur panjang mereka. Jika ada yang bisa memenangkan kejuaraan, mereka bisa mengucapkan permintaan, dan dewa akan membantu menyelesaikannya, dan akan ada hadiahnya. Hal ketiga adalah jika pemenang dapat mengalahkan putra dan putri Tianzun ini, Tianzun akan menerimanya sebagai murid bernama dan mengolahnya. Mendengar ini, Tan Yun dan yang lainnya bingung. Saya mendengar tentang 3 hal ini tadi malam, jadi apa yang keempat? Ketika semua orang penasaran, kata-kata Lingxia Tianzun berikutnya seperti blockbuster yang dilemparkan ke kerumunan. Tetapi melihat Lingxia Tianzun melihat ke samping di sisinya, dia memandang semua orang setelah putrinya, Li Xin, yang sangat cantik, dan berkata, jika pemenangnya adalah seorang pria dan dapat mengalahkan Xin, Xin akan mempertimbangkan untuk menyukai pihak lain. Buat ikatan yang baik. Pada saat itu, jika Xin tidak mau, dia akan menolak. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan akhir dari permainan ini adalah untuk merekrut menantu laki-laki. Hanya dewa terbaik dari alam Dewa Hongmeng yang layak untuk putri Tianzun ini.
Mendengar itu, semua anak bangsawan dan prajurit sihir yang bersiap untuk berpartisipasi dalam permainan sangat bersemangat. Dan ayah mereka, Raja para Dewa, telah mengirimkan suara, sehingga mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati Li Xin. Hanya Tan Yun satu-satunya yang terlihat tenang. Menurut pendapatnya, setelah dia mengalahkan Li Xin dan memberitahu tentang 9 istri dan 2 tunangannya, pihak lain secara alami tidak akan memandangnya. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, penampilannya yang tenang sangat mencolok pada saat ini, dan menarik perhatian Lingxia Tianzun, Chaos Tianzun, dan Li Xin. Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun saling memandang, dan transmisi suara berkata, "Suamiku, mengapa para prajurit yang dibawa oleh Dewa Raja Bai Cheng acuh tak acuh? Bisakah dia tidak memandang rendah putri kita? Xiaer, apa pendapatmu tentang kami? Putrinya, tetapi diakui sebagai kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng, dan seorang pria di dunia, hanya putri kami yang tidak bisa memandang rendah putri kami, dan tidak ada yang memandang rendah putri kita." Chaos Tianzun berkata, anak ini pasti merasa bahwa dia tidak percaya diri untuk menonjol dalam permainan. Itu dia. Yah, suaminya benar. Ketika Lingxia Tianzun berbicara, Li Xin melirik Tan Yun dengan dingin dan kembali normal, tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, "Yuner, kamu harus bekerja keras. Selama kamu memenangkan hadiah pertama dan mengalahkan Putri Tuan Tianzun, kamu tidak hanya akan menjadi murid terdaftar dari Tuan Tianzun, tetapi juga semoga menjadi menantu Tuan Tianzun." Sebuah langkah nyata ke langit. Raja Dewa Mufeng juga bertanya dengan suara yang menggembirakan, "Yuner, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menikahi Putri Tianzun setelah menjadi terkenal hari ini?" Tan Yun melirik sudut mulutnya dan memberikan pesan asal-asalan kepada Dewa Bai Cheng dan Mufeng, dan dia akan bekerja keras. "Tan Yun, kamu harus berperilaku baik, agar kamu punya istri cantik lagi." Pada saat ini, suara Suan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun memandang Suan Yuanrou dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Dalam hatiku, kamu adalah wanita paling cantik di alam Dewa Hongmeng." "Apa gunanya wanita paling cantik? Bukankah kamu lari dari pernikahan saat itu?" Setelah Suan Yuanrou mentransmisikan suara, dia mengabaikan Tan Yun. Tapi Tan Yun cukup gelisah. Dari suara Suan Yuanrou, dia menilai bahwa dia masih mencintai dan peduli pada dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan ini saat ini. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Rower, kamu juga tahu bahwa Lingxia Tianzun adalah musuhku. Bagaimana aku bisa menikahi putrinya?" Selama transmisi Tan Yun, semua anak bangsawan dan tentara pria yang hadir bertekad untuk tampil baik selanjutnya dan memenangkan hati Li Xin. Mereka tahu bahwa Li Xin adalah kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng. Pada saat ini, setelah Lingxia Tianzun perlahan mengambil tempat duduknya, dia dengan serius berkata, "Raja Dewa tertinggi, Patriark San bisa mulai." Keduanya berdiri dan, dengan hormat berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Segera, Zhan Peng tersenyum dan berkata, "Dilahirkan, keluar dengan kier." "Itu ayah." Dengan suara hormat, di kedalaman hutan Yeo, Zhan Zusheng mengeluarkan Bai Xuanqi yang tinggi. Pada saat ini, Bai Xuanqi mengenakan gaun merah, sangat menawan. Zhan Zusheng tersenyum seperti angin musim semi. Dari sudut pandangnya, pernikahannya diberi pernikahan dan berkah dari Lord Lingxia Tianzun, yang merupakan kemuliaan agungnya. "Hehehe." Raja Dewa Jianglong memandang Raja Dewa tertinggi dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Bai, 2000 emas dan Tuan Muda Zhan memang pasangan yang cocok." Raja Dewa dan pemimpin keluarga bangsawan lainnya berkata satu demi satu. "Iya, memamerkan keagungan leluhur, 2 putri kulit putih itu seperti wanita yang keluar dari lukisan, dan keduanya memang cantik dan cantik." "Iya, petik 2. Mendengarkan pujian dari para pendahulu, Zhan Zusheng tertawa lebih bahagia, sementara Bai Xuanqi tertawa lebih indah. Namun, saat berikutnya, keduanya tiba-tiba menatap Tan Yun yang mengenakan baju besi perak, senyum di wajahnya menghilang, tatapan neraka. Zhan Zusheng menunjuk ke arah Tan Yun, gemetaran, kamu tidak mati." Mata Bai Xuanqi dipenuhi dengan ketakutan, apakah kamu laki-laki atau hantu? Bagaimana kamu tidak mati?" Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terdiam, dan mereka memandang Tan Yun, tidak tahu apa yang terjadi.
Tan Yun memandang keduanya dengan senyum tipis dan mengepalkan tinjunya, sudah lama sejak kalian berdua mengecewakanmu. Aku mati, jadi aku melarikan diri setelah kamu pergi. Rumput. Zhan Zusheng memikirkan apa yang terjadi pada para dewa di masa lalu, dan dia sangat marah sehingga dia mengutuk, kamu sangat berani, kamu berani datang ke sini. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya selalu sangat berani. Hari ini adalah upacara ulang tahun Guru Tianzun. Apa bedanya bagi Anda jika saya datang? Apakah sombong berbicara atas nama Tuan Tianzun? Dengan sepatah kata, Tan Yun mendorong Zhan Zusheng ke belakang, dan memberinya topi besar. Di kursi baris kedua, Li Xin menatap Tan Yun dengan mata yang indah, dan berkata secara rahasia, ini agak menarik, gigi yang tajam. Jangan memfitnah tunanganku. Bai Xuanqi menunjuk satu jari, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berkata sambil menatap Raja Dewa Tertinggi, ayah, anak ini adalah orang yang melukai dan menghina putrinya di dewa dan jurang. Anak ini melarikan diri ke gua menelan dewa di kedalaman neraka para dewa. Putriku mengira dia sudah mati, tapi dia tidak mengira dia akan mati. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi, salah satu dari 10 Raja Dewa Agung, tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun, dan berteriak, kamu sangat berani. Wow, Raja Dewa Bai Cheng berdiri, Raja Dewa Tertinggi, Yuner adalah pria dari Raja Dewa ini. Dia berani, dan dia lebih besar dari yang bisa kau bayangkan, tapi itu bukan keberanian mulutmu. Kamu berbicara, jangan pergi terlalu jauh. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan senyum menyeringai, Bo Cheng, anak ini menghina putriku, masuk akal bagi raja untuk memarahinya. Dan anak ini hanyalah senjata ajaibmu, apa hakmu untuk mengatakannya? Raja Dewa Bai Cheng dengan dingin mendengus, Raja Dewa ini memiliki beberapa keturunan, tetapi mereka tidak sebagus Yuner. Yuner ada di hati Raja Dewa dan lebih relatif daripada cucunya. Mengapa dewa ini? Raja tidak memenuhi syarat. Pada saat ini, Lingxia Tianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata, duduklah, ini urusan anak muda, biarkan mereka menanganinya sendiri. Mendengar ini, kedua pria itu duduk. Pada saat ini, Zhan Zusheng tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Tan Yun, wah, kamu sudah mati. Setelah transmisi suara, Zhan Zusheng menghadap Raja Jianglong yang sedang duduk di kursi, melipat tinjunya dan membungkuk, Paman Jiang, keponakan saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Raja Dewa Jianglong mengerutkan kening dan berkata, keponakan, ada apa? Keponakan tahu siapa yang membunuh putra tunggalmu Feixu. Zhan Zusheng berkata, ketika suara itu jatuh, Jianglong Shen Wang tiba-tiba bangkit, wajahnya berubah drastis, matanya yang keruh meledak menjadi marah, siapa itu? Zhan Zusheng menunjuk ke arah Tan Yun dan berkata, dia yang jauh di depanmu. Betulkah? Dewa Raja Jianglong mengertakkan gigi. Zhan Zusheng berkata dengan sungguh-sungguh, keponakanku bersumpah ke langit, jika kamu berbohong, langit akan mati. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Anda harus tahu bahwa Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, terbunuh di Abyss of the Gods. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa si pembunuh akan datang ke sini dengan megah. Ternyata dia membunuhnya. Di kursi, Li Xin, yang memiliki postur ikan yang tenggelam dan angsa liar yang jatuh, memandang Tan Yun, dan berkata pada dirinya sendiri, keberaniannya memang sebesar yang dikatakan Raja Dewa Bai Cheng. Wanita dan kucing memiliki sifat yang sama, yaitu selalu penuh rasa ingin tahu tentang berbagai hal. Tetapi rasa ingin tahu pada saat ini membuat Li Xin memberi perhatian khusus pada semut dewa kelas 3 ini di matanya. Kamu, Raja Dewa ini akan membunuhmu. Raja Dewa Jianglong hampir meraung. Beraninya kau. Raja Dewa Bai Cheng sangat marah, selama Raja Dewa ada di sini, Anda tidak akan pernah ingin menggerakkan jari Yuner. Raja Dewa Jianglong memerah karena marah, Bo Cheng. Dia bukan keturunanmu, apakah kamu akan memalingkan wajahmu dengan Raja Dewa untuknya? Raja para dewa telah mengatakan bahwa meskipun Yuner bukan cucuku, dia lebih dekat dengan cucuku di hatiku. Kata-kata Raja Dewa Bai Cheng menyentuh Tan Yun. Bagaimana jika aku memalingkan wajahku denganmu? Kamu orang tua, bodoh dan bodoh. Raja Dewa Jianglong memarahi, anak ini akan membunuh Raja Dewa hari ini. Setelah itu, tepat ketika Raja Dewa Jianglong ingin melakukannya, Raja Dewa Mu Feng, yang belum berbicara, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya,
dan napas Raja Dewa kelas 9 meledak di tubuhnya, dan dia berteriak, Jianglong, kamu hanya sedikit Raja Dewa kelas 6, jangan sombong di depan Raja Dewa ini. Hari ini, Mu Feng, aku akan meletakkan kata-kata di sini, siapapun yang berani menyentuh Yunerku, aku akan berjuang untuk apaan. Merasakan nafas keluar dari tubuh Dewa Raja Mu Feng, Raja Dewa Jianglong mengepalkan tinjunya dan tertegun untuk sementara waktu. Segera, Raja Dewa Jianglong dengan marah berkata, Mu Feng, Bai Cheng, dia bukan kerabatmu, mengapa kamu begitu protektif padanya? Saya bersedia. Raja Tuhan bersedia. Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng berbicara satu demi satu. Hahaha, Raja Dewa Mu Feng, kamu sangat menghela nafas. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi bangkit lagi, dan napas Raja Dewa kelas 9 tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menatap Raja Dewa Mu Feng dengan mata yang tidak baik. Apakah kalian sudah cukup bertengkar? Lingxia Tianzun berkata dengan tidak senang, duduk. Mendengar itu, Raja Dewa Mu Feng dan Raja Dewa tertinggi saling memandang, dan setelah duduk, menatap Tan Yun dan berkata, jangan takut pada Yuner. Aku punya orang tua. Melihat Dewa Mu Feng dan Dewa Bai Cheng, Tan Yun terlalu tergerak. Lihat perasaan sebenarnya dalam bahaya, dan itu sempurna untuk menggunakan momen ini. Raja Dewa Jianglong, yang tidak duduk, melihat ke belakang ke arah Lingxia Tianzun, dan membungkuk dalam-dalam, Tuan Tianzun, tolong. Jadilah tuan dari bawahanmu. Fei Xu, seorang anak di bawah-bawahannya, dibunuh oleh Jing Yun. Ya, Lingxia Tianzun berkata sedikit, duduk dulu. Bawahan patuh. Setelah Raja Longjiang duduk, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan bertanya, mari kita bicara, ada apa? Mengapa kamu membunuh Jiang Feixu? Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, kembalilah ke Tuan Tianzun. Ketika penjahat itu berada di jurang para dewa yang jahat, dia pertama kali bertemu dengan ras roh yang ganas, dan kemudian memprovokasi Zhan Zusheng dan Jiang Feixu untuk mengejar dan membunuhnya. Petik 2. Dalam perjalanan, penjahat itu membunuh Jiang Feixu untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Zhan Zu dengan marah berkata, kamu kentut. Saat itu, Tuan Muda menemukan Fierce Spirit Rache terlebih dahulu. Kamu sedang memancing di perairan yang bermasalah. Lingxia Tianzun berkata dengan sedikit tidak senang, leluhur, apakah Tianzun ini membiarkanmu berbicara? Bawahan tahu kesalahan mereka. Zhan Zusheng ketakutan dan buru-buru diam. Tan Yun melanjutkan, penjahat bersumpah bahwa bukan Jiang Feixu yang mengejar dan membunuh penjahat, dan penjahat tidak akan membunuhnya. Jika Tuan Tianzun ragu, penjahat dapat menyingkat gambar memori di tempat. Oke, sumpah, Tianzun ini secara alami akan mempercayainya. Lingxia Tianzun berkata, memandang Raja Jianglong, dan berkata, Tianzun ini tidak memihak siapapun. Jika masalah ini meninggalkan Hongmeng Divine Mansion, Tianzun ini tidak akan berkata-kata lagi. Karena saya berada di rumah suci Hongmeng, tidak ada yang harus menyebutkan ini. Jangan merusak suasana upacara ulang tahun. Setelah mendengar ini, Raja Long mengangguk, bawahan patuh. Setelah itu, Raja Long Jiang berbicara kepada Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng, di pertandingan berikutnya, saya berharap dua orang saya sendiri akan membunuh Jing Yun. Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng berkata dalam transmisi suara, ini wajar. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang orang-orang, dengan ekspresi agung, hari ini, Tianzun secara resmi memberi Raja Dewa Tertinggi 2000 emas dan Bai Xuanqi untuk menikahi putra Zhan Peng, Zhan Zusheng. Ketika keduanya menikah, Ben Tianzun juga akan hadir sebagai pejabat. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng bangkit, dan Chou Lingxia Tianzun yang bersyukur membungkuk dan berkata, bawahan terima kasih, Tuan Tianzun. Pembebasan. Lingxia Tianzun selesai berbicara. Setelah keduanya bangun, Zhan Zusheng membawa Bai Xuanqi ke depan, berlutut di depan Lingxia Tianzun, dan berkata, terima kasih, Tuan Tianzun. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, baiklah, cepat bangun. Setelah Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi bangkit, mereka masing-masing berdiri di belakang Zhan Peng dan Raja Dewa Tertinggi. Pada saat ini, di belakang Raja Dewa Tertinggi, seorang wanita yang mengenakan baju besi merah dan fitur wajah yang cantik tersenyum dan berkata, kakak, selamat. Terima kasih kakak. Bai Xuanqi tertawa. Betul sekali. Wanita berbaju besi merah dengan bulan yang tak tahu malu ini adalah putri tertua dari Raja Dewa Tertinggi, Bai Xuanyi. Pada saat yang sama,
dia juga dewa prajurit bintang 9 di pasukan keluarga Bai. Bai Xuanqi berkata dalam transmisi suara, "Kakak, anak itu Jing Yun, aku mempermalukanku di jurang para dewa. Jika kamu bertemu dengannya dalam duel, kamu akan membunuhnya." Bai Xuanyi menganggukkan kepalanya dan berkata melalui suara itu, "Jangan khawatir, jika dia benar-benar bertemu saudara perempuannya tidak akan mengampuni dia." "Baiklah, terima kasih kakak," kata Bai Xuanqi. "Kamu dan aku adalah saudara perempuan. Sampai jumpa jika kamu mengucapkan terima kasih." Ketika Bai Xuanyi dan Bai Xuanqi sedang berkomunikasi, Jiang Longsen Wang bangkit dan mengirim transmisi suara yang kejam kepada seorang pemuda yang mengenakan pasukan keluarga Jiang. "Untuk Jing Yun, bunuh tanpa ampun." Pria muda berbaju besi hanyalah putra Raja Jiang Long yang saleh, Jiang Su. Dia adalah orang pertama dalam tentara magis keluarga Jiang. Pada saat ini, Lingxia Tianzun berkata, "Semua orang, selanjutnya, adalah bawahan dari 100 dewa dan anak-anak para bangsawan, waktu untuk permainan telah tiba. Setelah permainan selesai, semua orang akan menikmati makan malam di sini untuk merayakan umur panjang anak Tianzun." Su, Ho. Begitu suara itu jatuh, cincin Dewa Lingxia Tianzun di antara jari-jarinya, sering berkedip, sinar cahaya putih terbang keluar dari cincin dewa, tersebar dari istana musim panas, dan berubah menjadi 220 platform sebening kristal. "Suamiku, aturan mainnya, kamu bisa berbicara dengan mereka." Lingxia Tianzun berkata, melihat ke samping ke arah Chaos Tianzun. Chaos Tianzun tersenyum dan mengangguk, "Aturannya adalah Tianzun. Karena ini adalah permainan, tentu saja pedang tidak memiliki mata, dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka. Semua yang berpartisipasi dalam permainan adalah tamu dari upacara ulang tahun anak saya. Oleh karena itu, Dewa berharap Anda berhenti di situ, agar tidak mengganggu keharmonisan. Selain itu, selama pertandingan, jika satu pihak mengakui kekalahan, pihak lain tidak dapat memainkan pembunuh lain. Bisakah Anda mendengarnya dengan jelas?" Tan Yun dan yang lainnya berkata serempak, "Dengarkan dengan jelas." "Ya." Chaos Tianzun tertawa, 240 orang yang berpartisipasi dalam permainan sekarang meninggalkan tempat duduk mereka dan siap untuk memilih lawan mereka untuk bermain. "Wah, tunggu Lao Su." Zhan Zusheng melewati Tan Yun, mengucapkan kutukan, dan kemudian meninggalkan kursi dengan tentara lain dan anak-anak bangsawan dan berdiri dalam 2 baris. Ketika Xuanyuan Roubu Busenglian dan Tan Yun berjalan menuju kerumunan, mereka berkata, "Hati-hati, ada banyak orang yang menginginkan hidupmu." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu juga, aku khawatir mereka akan merugikanmu karena aku, dan kamu tidak boleh menggunakan keterampilan spiritualmu." Xuanyuan Rou berkata dengan transmisi suara yang tenang, "Saya mengerti. Anda tidak perlu khawatir, Anda hanya perlu menjaga diri sendiri. Di antara orang-orang ini, kecuali Anda, saya tidak peduli dengan orang lain." Ketika Tan Yun dan Xuanyuan Rou berdiri dalam tim, jari-jari Tianzun Chaos, sinar cahaya, menembak semua orang, dan langsung berubah menjadi 240 kelompok cahaya, yang ditangguhkan di depan Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan saat bola cahaya di depannya menghilang, karakter 6 muncul. Artinya Tan Yun ingin naik ke tahap ke-6. Jika orang lain juga menggambar 6, itu berarti dia adalah lawan Tan Yun. Tan Yun memandang Xuanyuan Rou ke samping dan menemukan bahwa Xuanyuan Rou telah menggambar 7, dan lawannya adalah seorang anak bangsawan bernama Dai Wei. Keluarga Dai adalah kota kerajaan awan yang mengalir, dan keluarga Ma adalah keluarga bangsawan yang sama. Dai Wei adalah teman rubah dan anjing Tuan Muda Malin. Dapat dikatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki yang tumbuh dengan mengenakan celana. Dai Wei melirik Tan Yun, tubuhnya dipenuhi dengan nafas para dewa kelas 7, dan dia berkata dengan suara dingin, "Nama keluarga adalah Jing. Tuan Muda kedua Mafu, Ma Liao, adalah saudara yang baik dari Tuan Muda ini, tetapi kamu membunuh di kota King Yangfang, dia. Untungnya, kamu tidak memukulku di game pertama, jika tidak, Tuan Muda ini akan membunuhmu. Tapi tidak apa-apa, biarkan aku bertemu tunanganmu, aku akan membunuh tunanganmu, dan melihat betapa menyakitkannya penampilanmu." Mendengar ancaman itu, Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, dan transmisi suara berkata, "Rower, lawanmu telah memberiku transmisi suara dan berkata dia ingin membunuhmu." "Iya," Xuanyuan Rou berkata dengan transmisi suara yang tenang, "dia juga memberi saya transmisi suara,
jadi jangan khawatir tentang saya. Sama seperti Suan Yuanrou mentransmisikan suara, lawan lain sudah muncul. Lawan Tan Yun adalah Wang Xingren, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Immortal City, tuan muda dari keluarga Wang. Orang ini adalah dewa kelas 7. Pada saat yang sama, keluarga Wang dan keluarga Gongsun dari Qingyang Xiancheng adalah teman keluarga, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Gongsun Sanshan dan Gongsunyan. Gongsun Sanshan berkata, Wang Xingren, bantu saudari membunuhnya. Wang Xingren berkata dalam transmisi suara, saudari Gongsun, perhatikan baik-baik. Aku harus membunuh anak ini untuk melampiaskan amarahku padamu. Pada saat ini, di benak Wang Xingren, suara bersemangat ayahnya Wang Gou terdengar, anak yang baik, baru saja Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianglong, dan Zhan Peng berkata, selama kamu membunuh Jing Yun, apa yang harus kamu lakukan? Anda inginkan, mereka semua akan membalas Anda. Dan mulai sekarang, mereka adalah 3 pendukung utama keluarga Wang kita. Kamu harus berjuang untuk ayahmu. Setelah mendengar ini, kegembiraan Wang Xingren melampaui kata-kata, dan transmisi suara berkata, ayah, Anda dapat menaruh 10.000 hati, anak saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Anak baik, terserah kamu untuk melihat apakah keluarga Wang kita bisa lepas landas. Wang Gou, yang duduk di baris keempat, sekarang menantikan bagaimana menikmati keteduhan setelah 3 pohon besar di masa depan. Cukup, kibaskan. Pada saat ini, Suan Yuanrou dan 238 orang lainnya bergegas ke platform permainan mereka masing-masing. Hanya Tan Yun dan Wang Xingren yang masih ada di sana. Jing Yun, jika kamu seorang pria, jangan menyerah ketika kamu naik. Jika kamu menyerah, kamu akan menjadi abadi. Setelah Wang Xingren memberi Tan Yun transmisi suara, dia berburu dengan jubahnya dan mendarat di peron ke-6, tiba-tiba melihat ke belakang, melihat ke bawah. Tan Yun mengejek. Jing Yun, jangan mundur tanpa perlawanan seperti gangster, jika tidak, kamu akan kehilangan wajah pasukan keluarga Bai. Provokatif. Provokasi Chi Guo. Kakak, apakah menurutmu Jing Yun ini akan bertarung? Li Ximin di kursi baris kedua, melihat ke samping ke arah Li Xin dan berkata. Ketika Li Ximin berbicara, kebanyakan orang memiliki kebingungan yang sama dengannya.